Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam penegakan hukum ada kalanya terjadi situasi di mana terdapat lebih dari satu aturan hukum yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan suatu konflik atau suatu permasalahan hukum tertentu. Nah, situasi ini kemudian dikenal dengan istilah konflik norma. Dan kita tahu bahwa konflik norma tersebut adalah tentu saja sesuatu yang sangat dilematis dan membingungkan bagi masyarakat awam dan barangkali juga bagi para penegak hukum atau praktisi hukum. Namun pada prinsipnya dalam ilmu hukum, persoalan ini sudah diantisipasi melalui asas-asas hukum tertentu yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah konflik norma tersebut. Nah, di video kali ini saya akan mencoba memberikan penjelasan mengenai asas-asas hukum yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah konflik norma. Oleh karena itu sahabat, silahkan tonton terus video ini sampai tuntas agar Anda mendapatkan pemahaman mengenai asas-asas hukum tersebut. Dan bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa menekan tanda lonceng agar kedepannya sahabat bisa mendapatkan notifikasi dari kami setiap kami mengupdate atau menambahkan video terbaru di channel ini. Oke, paling tidak ada 3 asas hukum yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah konflik norma. Nah, asas hukum yang pertama kita kenal dengan istilah asas hukum lex superior derogat legi inferior. Nah, maksud dari asas ini adalah bahwa peraturan hukum yang lebih tinggi itu membatalkan peraturan hukum yang lebih rendah. Nah, maksud dari peraturan hukum yang lebih tinggi dan lebih rendah itu kita tahu bahwa dalam sistem hukum kita mengenal hierarki perundang-undangan. Dan kita tahu hierarki perundang-undangan dalam sistem hukum kita itu yang menempati hierarki tertinggi adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45, kemudian ada TAP MPR, kemudian undang-undang atau Perpu. Kemudian di bawahnya ada peraturan pemerintah, Kepres, peraturan pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Nah, mengenai hierarki perundang-undangan dari perundang-undangan yang saya sebutkan tadi itu kita secara jelas kita temukan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Nah, kembali pada masalah konflik norma, apabila ada 2 aturan yang berlaku dan aturan tersebut salah satunya lebih tinggi dari aturan yang lain, maka tentu saja yang diberlakukan adalah peraturan yang lebih tinggi tersebut berdasarkan asas lex superior derogat legi inferior tadi. Nah, asas hukum yang kedua adalah asas lex specialis derogat legi generalis. Nah, maksudnya adalah bahwa peraturan hukum yang lebih khusus menyampingkan atau membatalkan peraturan hukum yang lebih umum. Misalnya tentang kejahatan yang dilakukan menggunakan media elektronik. Nah, tentu saja masalah kejahatan tersebut secara umum sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Namun dengan berlakunya Undang-Undang ITE, maka kejahatan yang diberlakukan dengan media elektronik itu secara otomatis akan diterapkan Undang-Undang ITE tersebut. Nah, kemudian ada asas hukum yang ketiga yaitu asas lex posterior derogat legi priori. Nah, maksudnya adalah bahwa peraturan hukum yang lebih baru akan menyampingkan peraturan hukum yang lebih lama. Nah, bila terjadi konflik norma pada situasi yang demikian, maka tentu saja peraturan hukum yang baru tersebut akan diberlakukan untuk menyelesaikan persoalan hukum tertentu tersebut. Nah, demikian sahabat mengenai penjelasan tentang 3 asas hukum yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan persoalan konflik norma dalam penegakan hukum. Terima kasih telah menonton video ini, tetap nantikan video-video kami selanjutnya.